Halo, selamat datang di CPNS Sekdin. Video ini akan membahas mengenai soal tes wawasan kebangsaan tentang UUD 45. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal, kita akan bahas bareng-bareng seperti biasanya. Diperhatikan di sini. Soal nomor 1. Menurut ketentuan UUD 1945, sebagai wujud paham konstitusionalisme, dinyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD, serta MPR melantik presiden dan juga wakil presiden. Kalimat tanyanya, berdasarkan ketentuan tersebut, MPR pada dasarnya apa? Ini yang diomongin wewenang MPR ya. Kita lihat yang A. MPR itu berkedudukan lebih tinggi dari DPR dan juga DPD. Kurang tepat ya teman-teman. Kamu bisa dilihat di sini, kan MPR itu terdiri atas bukan lebih tinggi. Jadi yang A ini kurang tepat. Yang B mempunyai kekuasaan tertinggi yang melebihi UUD. Kita lihat di sini. MPR itu berwenang mengubah dan menetapkan UUD, tapi bukan berarti dia lebih tinggi. Semua lembaga negara itu sama di mata Undang-Undang Dasar, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kenapa? MPR kan kita tahu di sini dia dipilih lewat pemilu, jadi dia tidak lebih tinggi dari UUD. Jadi yang B juga karena dia tertinggi, dia kurang tepat. Yang C merupakan pemegang kedaulatan rakyat hasil pemilu. Kemungkinan iya, tapi kita lihat dulu yang D, berkedudukan lebih tinggi dari presiden dan juga wakil presiden. Tidak ya, kan semua sama di mata undang-undang. Yang E merupakan representase dari sistem parlemen bikameral. Ini tidak tepat karena bikameral itu struktur parlemen yang terdiri dari contohnya DPR, DPD, MPR adalah sidang gabungan, dia bukan parlemen harian, jadi dia bukan sistem parlemen bikameral. Ini kurang tepat. Yang tepat yang mana? Yang C, pemegang kedaulatan rakyat hasil pemilu. Kamu bisa lihat di sini, dipilih melalui pemilu, jadi sama. Yang C, pemegang kedaulatan rakyat hasil pemilu. Jadi jawabannya C, teman-teman. Ini apa sih? Ini adalah wewenang MPR. Kalau MPR itu pasti pasal 2 dan juga pasal 3 di dalam UUD 1945. Bisa lihat nih di sini pembahasannya. Apa aja yang ngomongin MPR. Pasal 2 ayat 1, MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. Sesuai ya dengan yang C. Di pasal 3-nya adalah ngomongin wewenang MPR. Salah satunya adalah mengubah dan menetapkan UUD serta melantik presiden dan atau wakil presiden. Ini ngomongin MPR. Ada pasal lain, pasal 1 ayat 2, kedaulatan pada tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang. Artinya MPR itu bukan lagi. Kenapa katanya bukan lagi? Karena dulunya MPR itu memiliki supremasi hukum, kekuasaan hukum tertinggi sebelum reformasi. Sebelum reformasi itu kapan sih, Miss? Reformasi itu adalah 1998 sampai hari ini. Berarti sebelum reformasi adalah sebelum 1998, 1945 sampai 98. Dia memang tertinggi, tapi karena setelah reformasi, dia bukan lagi tertinggi, ia adalah forum representasi dari rakyat. Lewat apa? Lewat pemilu. Nah, mengapa opsi lain nggak tepat? Tadi udah dijelasin ini. Kita ke soal nomor 2 nih teman-teman. Lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintah di Indonesia diatur dengan jelas di dalam UUD. Main presiden, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 16 yang ada di Undang-Undang 45. Kalimat tanyanya, keberadaan lembaga itu sangat penting sehingga perlu diatur dalam konstitusi. Karena apa? Berarti alasannya nih, kenapa presiden tuh perlu ada di UUD. Kalau yang A, pemerintah di Indonesia tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak ada presiden. Iya sih, pemerintah tidak akan berjalan efektif, tapi kita lihat kayak gitu. Ini tuh bernilai benar secara praktis, tapi ini bukan alasan secara konstitusi, karena yang di sini disebutin Undang-Undang Dasar, makanya kita cari alasan yang sesuai dengan konstitusi. Yang A itu bukan salah, tapi tidak tepat. Jadi dia bukan jawaban yang tepat. Kalau yang B untuk menyesuaikan dengan demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia, ini terlalu sempit, ini adalah perwujudan dari demokrasi, kita lewat pemilu.
Dan di sini nggak cuma presiden yang dipilih lewat demokrasi, ada MPR yang terdiri dari DPR dan juga DPD. Kalau yang C, Indonesia menganut sistem presidensial murni, sehingga lembaga kepresidenan harus ada. Ya sih jadi syarat, tapi ini bukan alasan utama. Ini adalah pembagian kekuasaan, teman-teman. Yang B dan C itu adalah pembagian kekuasaan atau kita lebih kenal dengan res politika. Yang D, untuk melaksanakan kebijakan perlu ada eksekutor dalam suatu sistem pemerintahan. Eksekutor kebijakan dia benar, namun dasar teorinya adalah trias politika. Jadi, berdasarkan penjelasan ini, yang paling tepat itu yang E. Dalam sistem trias politika perlu ada lembaga yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Kenapa? Di trias politika tuh ada yang membuat, ada yang menjalankan, ada yang bidang hukum kayak gitu, di mana presiden itu adalah kekuatan eksekutifnya. Ini kan ngomongin undang-undang ya, ngomongin undang-undang berarti harus sesuai dengan pasal yang ada, harus sesuai dengan isi undang-undang. Ya kita balik ke pasal 4 sampai dengan 16 tadi. Di pasal 4 ayat 1 itu presiden memegang kekuasaan pemerintah, dalam hal ini eksekutif yang dimaksud. Jadi jawaban ini itu tepat ya. Dimana dalam UUD 45 itu menganut presidensial dengan pembagian fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu adalah prinsip res politika, karena itu lembaga presiden harus diatur di dalam konstitusi. Oke, ini ada penjelasannya. Dasarnya adalah pasal 4 ayat 1. Presiden adalah lembaga eksekutif, legislatifnya MPR, DPR, DPD, yudikatifnya tadi MA, KMK. Kita ke soal nomor 3. Keanggotaan MPR dari unsur daerah, baik masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi, itu diakomodasi dalam UUD 45. Sebelum maupun setelah amandemen. Sebelum berarti sebelum 98, kan amandemen 99 sampai 2002, setelah berarti setelah 2002. Namun terdapat perbedaan dalam hal berikut, yaitu berarti kita nyari perbedaannya. Berarti sebelum dan sesudahnya bedanya apa? Kalau yang A, sebelum amandemen UUD 45, anggota MPR dari utusan daerah ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah daerah. Benar ya? Untuk suasana pra-amandemen. Tapi pertanyaannya dia minta perbedaan. Jadi kita cari ini perbedaan yang mana. Ini tidak spesifik. Jadi jawabannya bukan A. B, sebelum amandemen UUD 45, anggota MPR dari utusan daerah tidak bertanggung jawab dengan kepala, bukan kepada ini, kepala daerah yang diwakilinya. Ini juga kurang tepat. Yang C, sebelum amandemen UUD 45, anggota MPR dari utusan daerah tidak memiliki hak untuk mengajukan undang-undang. Salah ya. Yang D, setelah amandemen UUD 45, anggota MPR utusan daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui hak pemilu. Apa yang dimaksud di D? Ya, ini DPD. DPD itu di tahun 2004 pertama kalinya dipilih langsung lewat pemilu. Sebelumnya dia ditunjuk kayak gitu, setelah amandemen dia dipilih langsung. Tapi kita harus lihat dulu yang E. Setelah amandemen UUD 45, anggota MPR dari utusan daerah memiliki kesetaraan anggota sebagai anggota MPR. Dari dulu sampai hari ini sama gitu. Sebelum pun sama-sama, anggota MPR itu bukan di titik 2 yang berbeda kayak gitu. Itu sama, mereka semua setara. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Iya, yang D tadi. Kamu bisa lihat di sini. Sebelum amandemen, MPR itu beranggotakan DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Unsur daerah itu bukan hasil pemilu, tapi ditunjuk, dipilih langsung, bukan oleh rakyat ya. Kalau pemilu kan oleh rakyat. Nah, apa bedanya sesudah amandemen atau setelah amandemen? Utusan daerah diganti, namanya DPD. Pasal berapa? Ayo. 22C dan 22D yang dipilih langsung oleh rakyat, ada di pasal 22C. Sehingga hari ini anggota MPR itu terdiri dari dua hal, anggota DPR dan juga anggota DPD. Ini terdapat dalam Undang-Undang pasal 2 ayat 1. Jadi jawabannya tadi apa? Jawabannya tadi yang D. Bisa dimengerti? Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, MPR, DPR, dan Presiden, BPK, MA, MK. Dia nyebutin hampir semua lembaga negara. Wakil Presiden di sini tidak disebutin dan KI ya. Dalam melaksanakan kekuasaan dibatasi menurut Konstitusi UUD 45. Pertanyaannya, manakah dari pilihan di bawah ini yang menunjukkan bukti praktek ketatanegaraan tersebut merupakan penerapan paham konstitusional dalam NKRI? Kita lihat di sini teman-teman. Yang dia sebutkan hampir semua. MPR, DPR itu adalah legislatif, presiden eksekutif, MA, MK adalah
yudikatif, BVK adalah eksaminatif. Berarti semua dari perwakilan res politika. Kalau yang A, kekuasaan negara yang terpisah satu dengan yang lain sama sekali tidak berhubungan. Tidak, kalau sama sekali tidak berhubungan. Contoh nih, dalam membuat APBN, dalam membuat rancangan undang-undang, sampai mengesahkan undang-undang, itu ada presiden bersama dengan DPR. Jadi mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi yang A itu kurang tepat. Kita ke B, mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Ini prinsip dari trias politika. Kalau yang C, presiden menjalankan fungsi sebagai pemegang kekuasaan negara secara penuh. Iya, presiden memegang kekuasaan secara penuh, tapi kita harus lihat teman-teman. Di soal, dia nggak cuma ngomongin presiden. Presiden itu salah satunya, ada badan lain, ada MPR, BPK, MA, dan MK. Jadi yang C itu kurang tepat, karena objek yang disebutkan hanya satu yang dibahas di C. Sementara objeknya lebih dari satu di soal. Yang D, para pejabat legislatif menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan organisasi politiknya. Ini loyalitas pada partai, tidak boleh mengalahkan konstitusi. Kita yang bahas adalah konstitusi, dan di sini yang dibahas hanya legislatif. Kita bisa lihat legislatif itu DPR dan MPR. Yang lain bukan legislatif. Jadi dia hanya mewakilkan DPR, legislatif ini hanya DPR dan MPR. Alasannya sama seperti C, tidak dibahas semua. Yang E, rakyat sebagai pemegang kedaulatan berwenang mengatur pemerintah. Iya, tapi pengaturan pemerintah melalui undang-undang itu bukan rakyat secara langsung dalam mengatur pemerintah. Nih, jawaban yang tepat yang mana? Iya, yang B. Mewujudkan kekuasaan negara yang sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Itu prinsip dari trias politika. Di mana konstitusionalisme itu kekuasaan yang dibatasi secara konstitusi. Dia harus check and balance, teman-teman. Contoh nih, MK menguji undang-undang terhadap UUD, ini ada di pasal 24C. DPR dalam fungsi pengawasan, dia punya hak interpelasi dan juga hak angket dan juga persetujuan anggaran. Tapi nggak cuma DPR, persetujuan itu ada presiden juga. Tapi kalau ngomongin DPR, sumbernya pasal 20A dan 23. Yang BPK memeriksa keuangan negara atau lembaga audit internal negara, BPK itu pasal 23I. Berarti ini hasil amandemen. Kalau ada huruf E, A, B di samping angka, itu berarti hasil amandemen, itu penambahan, teman-teman. Kalau yang mekanisme pemakzulan presiden, ini yang tadi saya ceritakan, ini adalah proses pemberhentian presiden. Ada di pasal 7A dan 7B. Itu ada melibatkan banyak hal, dari rakyat ke DPR, dan DPR MPR, MPR ke MK, MK ke MPR, baru diputuskan. Oke? Kita soal nomor terakhir nih, teman-teman. Ada soal nomor 5. Peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Konstitusi UUD 45 khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapan warga negara itu apa? 29 ayat 2, ngomongin apa ya? Seingat? Ya, kewajiban memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Berarti 29 itu ngomongin urusan keagamaan. Kalau yang A, bebas untuk mengatur ajaran agama lain. Salah ya ini, kamu nggak boleh ngatur ajaran agama lain. Atau misalnya kamu buat aturan tapi itu bukan agama kamu. Di agama kita sendiri aja kita tuh ada pedomannya. Oke, saya muslim, pedomannya Al-Quran. Jadi jangan buat aturan-aturan sendiri ya. Ini kurang tepat ini. Yang B, setiap warga negara untuk membuat agama sendiri. Nggak boleh, agama itu dari Tuhan. Yang C, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Iyalah, kalau kamu orang agama sesuatu, itu kan ada cara beribadahnya seperti apa. Contoh, Katolik ke gereja, Islam ke masjid, kayak gitu. Itu salah satu cara menjalankan ibadah. Berarti yang C positif ya. Tapi kita lihat yang D, berhak mendiskriminasi agama lain bertentangan, nggak boleh. Kamu berarti tidak ada nilai toleransi. Selain melanggar 29 ayat 2, kamu melanggar Bhinneka Tunggal Ika. Yang E, bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa izin. Bebas memang iya, tapi harus punya izin. Jadi tanpa izin itu membuat dia salah, teman-teman. Tinggal satu nih jawabannya, yang C. Kenapa? Dalam pasal 29 ayat 2 adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berarti ini menegaskan perlindungan kebebasan beragama. Oke? Oke. Baik, good luck.